Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarlah Hilari. Selamat datang nih buat kamu. Iya, selamat datang buat kamu yang baru datang dan baru bergabung di Ritsarlah Hilari. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Gimana kabar kamu teman? Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana rahasia cara cepat mendapatkan sertifikat organik nih. Saya akan jelaskan tipsnya, triknya, dan juga tekniknya teman-teman. Nah, mungkin bagi sebagian kalian itu sudah tahu nih ada logo sertifikat organik nih. Nah, tapi apa sih sertifikat organik? Lalu apa manfaatnya dan bagaimana cara mendapatkannya akan saya jelaskan kupas tuntas di video kali ini. Jadi wajib bagi kalian untuk tonton, simak video sampai dengan selesai ya. Jangan lupa mohon di subscribe, like, serta di share agar bisa berbagi manfaat untuk yang lainnya. Yuk kita masuk saja ke video pembukanya terlebih dahulu ya. Nah, itu video pembuka dari Ritsarlah Hilari. Jangan lupa mau di-subscribe ya. Yuk kita masuk ke pertanyaan awal. Jadi sahabat mungkin tidak asing lagi nih dengan adanya sertifikat organik. Mengingat label ini sangat mudah ditemukan di produk-produk yang kita beli sehari-hari. Namun, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sertifikat organik? Dan apa pentingnya? Lalu bagaimana cara mendapatkannya sertifikat organik ini? Jadi mungkin teman-teman sudah tahu nih kalau teman-teman beli misalkan beras, kemudian beli telur, ada namanya logo organik Indonesia, warnanya hijau putih nih teman-teman, ada tulisan organik Indonesianya. Nah, bagaimana cara mendapatkannya akan saya bahas tuntas di video kali ini. Yuk kita masuk ke pembukanya terlebih dahulu teman-teman. Jadi bagaimana pengertian dari organik ini? Jadi definisi organik ini adalah merupakan istilah yang menyatakan bahwa suatu produk itu telah diproduksi sesuai dengan standar sistem pertanian organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi organik yang telah terakreditasi. Tentunya nih ada beberapa kaidah yang harus dipenuhi sebelum suatu produk itu bisa disertifikasi organik teman-teman. Jadi ketika suatu produk itu ada melabelkan logo organik Indonesia, itu artinya sistem pertanian itu sudah organik teman-teman dan juga sudah dilakukan sertifikasi oleh lembaga sertifikasi organik yang sudah terakreditasi teman-teman. Jadi nggak sembarangan buat mencantumkan logo ya. Nah, jadi sebagai perumpamaan teman-teman, sertifikat organik ini dapat diibaratkan sebagai sertifikat tanah. Semua orang nih bisa saja mengklaim dirinya adalah pemilik tanah. Nah, tetapi tanpa dokumen akta kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh BPN, dalam hal ini Badan Pertanahan Negara, maka klaim tersebut tidak memiliki status hukum teman-teman. Jadi sertifikasi ini menjadi penting karena menjaga keobjektifan bahwa standar keorganikan yang diterapkan memang sudah sesuai dengan standar organik yang berlaku di Indonesia maupun secara internasional teman-teman. Seringkali pemahaman soal standar organik di kalangan petani dan produsen belum sama rata karena keterbatasan pengetahuan mereka. Nah, karena itu di video kali ini saya akan membantu menjelaskan secara detail dan juga dengan mudah agar teman-teman bisa memahaminya. Nah, lalu apa sih tujuan sertifikasi organik? Jadi sertifikasi terhadap suatu produk pertanian merupakan pengakuan dari suatu LSO, yaitu Lembaga Sertifikasi Organik yang sudah terakreditasi oleh KAN dan sudah terdaftar di OKPO terhadap pelaku atau perusahaan. Nah, sertifikasi ini menunjukkan bahwa produk tersebut telah diproduksi sesuai dengan SNI atau Standar Nasional Indonesia mengenai sistem pertanian organik. Nah, sertifikasi ini akan melindungi produsen dan dari penipuan atau pengakuan bahwa produk tersebut adalah organik padahal tidak organik, serta produk itu adalah benar-benar organik teman-teman. LSO asing yang beroperasi di Indonesia dan menggunakan logo organik Indonesia wajib nih terdaftar di KAN dan ada masuk ke OKPO teman-teman. Lalu target sertifikat organik siapa aja nih yang dapat mengajukannya? Yang pertama adalah kelompok tani teman-teman. Jadi kelompok tani dapat mendaftarkan anggota-anggotanya untuk disertifikasi bersama. Sertifikat organik akan diberi nama kelompok tani. Kemudian yang kedua adalah produsen tanaman. Jadi petani perorangan yang memproduksi hasil pertanian dapat mendaftarkan diri untuk sertifikasi organiknya. Yang ketiga adalah repacker teman-teman. Jadi pelaku usaha pengemasan ulang produk organik tidak dapat langsung mencantumkan logo organik di dalam kemasannya. Pelaku
pelaku usaha tersebut bisa mendaftarkan diri untuk dapat disertifikasi ya teman-teman. Jadi ada 3 nih yang bisa mengajukan sertifikasi organik. Nah, produk pertanian apa saja nih? Jadi data Kementerian Pertanian menunjukkan produk pertanian yang telah mendapatkan sertifikasi organik ini antara lain kopi, mete, rempah-rempah, gula aren, kelapa, teh, beras nih, kakao, vanila, salak, sayur, serta buah-buahan lainnya teman-teman. Di mana harga jual produk pertanian organik ini memang cenderung lebih tinggi hingga mencapai 2 kali lipat dibanding dengan produk pertanian biasa. Jadi teman-teman, buat teman-teman tadi ini adalah produk-produk yang bisa diajukan untuk sertifikasi organiknya teman-teman. Nanti akan saya jelaskan bagaimana teknisnya teman-teman. Lalu apa sih manfaat sertifikasi organik ini? Di bab pertama ini, dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk organik nih yang mempunyai nilai tambah yang cukup nyata, maka muncul pelaku usaha yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji teman-teman. Salah satunya dengan melabel dan menjual produk konvensional mereka sebagai produk organik. Nah, untuk menekan kerugian masyarakat konsumen produk organik nih, maka pemerintah dalam hal ini Badan Standarisasi Nasional yaitu BSN bersama dengan Otoritas Kompeten Pertanian Organik atau OKPO telah mensosialisasikan aturan sertifikasi mengharuskan bagi semua pelaku usaha pertanian organik untuk mensertifikasikan semua produk organiknya ke LSO atau Lembaga Sertifikat Organik. Nah, lembaga yang telah terakreditasi secara nasional oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN ataupun LSO internasional ini, sampai saat ini di Indonesia ini ada 8 LSO teman-teman. Nah, 8 LSO ini yang sudah terdaftar dan terakreditasi oleh KAN antara lain Sukovindo, kemudian MAL, Innovais, Sumber, Lesos, Biosert, Persada, dan SDS teman-teman. Jadi wajib disertifikasi oleh 8 lembaga ini teman-teman. Nah, selain itu di samping sebagai penjamin bagi konsumen produk organik, ada beberapa manfaat lain dari program sertifikasi ini antara lain yang pertama, memberi jaminan terhadap produk PO yang tersertifikasi dan memenuhi persyaratan sistem PO nasional SNI 6729/2013 dan juga internasional yaitu Codex dan IFOAM teman-teman. Nah, dengan kewajiban memasang logo organik Indonesia yang ada nih pada setiap kemasan produk organik. Manfaat yang kedua yaitu melindungi konsumen dan produsen dari manipulasi atau penipuan produk PO yang tercela teman-teman. Ancaman tindak pidana bagi pemalsu produk organik. Lalu manfaat yang ketiga adalah menjamin praktek perdagangan yang etis dan adil baik bagi produsen maupun konsumen produk organik. Nah, yang keempat memberikan nilai tambah pada produk organik dan mendorong meraih akses pasar baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian yang kelima, mendukung program Go Organik Indonesia yang telah diluncurkan sejak tahun 2010 yang lalu teman-teman. Mendukung Indonesia nih teman-teman. Lalu bagaimana pencantuman logo? Bagaimana klaim organik? Kapan bisa dicantumkan? Produk kamu sudah punya sertifikasi organik yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi belum nih? Nah, jadi secara peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, produsen ini hanya boleh mencantumkan klaim organik apabila produknya telah memiliki sertifikasi organik yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi teman-teman. Nah, untuk standar Indonesia, hal tersebut dibuktikan dengan pemakaian logo SNI organik teman-teman. Logonya seperti itu ya, Organik Indonesia warna putih hijau teman-teman, ada logo daun sedikit, organiknya warna merah teman-teman. Jadi nggak sembarangan untuk mencantumkan logo ini teman-teman. Nah, semua produk organik yang beredar di Indonesia, baik diproduksi di Indonesia maupun produk impor, harus mencantumkan logo Organik Indonesia. Nah, operator harus tersertifikasi terlebih dahulu oleh KAN dan sudah terdaftar di OKPO teman-teman. Dilarang menggunakan kata organik, organis, atau organik yang bermakna sejenis pada kemasan produk yang belum mempunyai sertifikat organik yang dikeluarkan oleh suatu LSO yang terakreditasi oleh KAN teman-teman. Jadi nggak boleh nih sembarangan mencantumkan logo organik jika teman-teman belum memiliki sertifikasi organik dari lembaga LSO yang sudah terakreditasi teman-teman. Jadi nggak sembarangan nih teman-teman buat mencantumkan logo itu. Nah, lalu kenapa sih alasan harus ada sertifikat organik? Nah, jadi pertama itu adalah melindungi konsumen dari manipulasi dan penipuan yang terjadi di pasar serta klaim dari produk yang tidak benar. Yang kedua, memberikan jaminan bahwa seluruh tahapan produksi, pengolahan, dan pengemasan sesuai dengan ketentuan standar yang telah berlaku. Yang ketiga itu mengatur semua kegiatan budidaya tanaman hingga distribusi produk agar mutunya terjaga teman-teman. Jadi inilah alasan mengapa produk pertanian organik harus memenuhi standar SNI yang 6729/2016 teman-teman. Jadi ini adalah alasan-alasan mengapa harus dilakukan sertifikat organik terhadap produk organik yang kita miliki. Nah, kaidah-kaidah untuk memenuhi standar organik ini, jadi suatu produk bisa bersertifikasi organik apabila seluruh prosesnya seperti budidayanya, panennya,
pasca panen, pengolahan produk, pelabelan, penyimpanan, hingga logistik ini harus memenuhi kaidah dari standar organik teman-teman. Jadi tidak hanya itu, tetapi seperti lahannya, pengolahan, dan yang berkaitan dengan proses produksi harus disertifikasi organik seperti yang selama ini dilakukan teman-teman. Nah, jadi ini ada kaidah-kaidah yang memenuhi untuk dipenuhinya bagaimana standar organik ini berjalan teman-teman. Dari mulai yang tadi budidaya awal, kemudian lahannya, pengolahannya, nanti akan dilakukan survei oleh LSO teman-teman terhadap produk organik tersebut. Nah, di dalam proses budidaya ini harus diperhatikan untuk memenuhi standar organik. Yang pertama adalah semua sarana yang mendukung produksi pertanian ini harus terbebas dari bahan kimia yang tidak diperbolehkan oleh standar teman-teman. Kemudian yang kedua, benihnya atau bibitnya ini dihasilkan secara organik teman-teman. Yang ketiga, integritas proses budidaya hingga panen dijalankan secara terus-menerus teman-teman. Jadi adanya ketersambungan antara proses budidaya hingga panennya itu dijalankan secara terus-menerus yang ditentukan oleh standar teman-teman. Jadi ini adalah untuk standarisasi proses budidayanya yang harus diperhatikan untuk memenuhi standar organik teman-teman. Lalu bagaimana proses panen? Jadi proses panennya, pasca panen, dan pengolahan yang harus diperhatikan untuk memenuhi standar organik. Yang pertama, apapun yang berhubungan dengan pengolahan tidak terkontaminasi nih antara bahan organik dengan bahan non-organik dan tidak ada pemakaian bahan aditif. Yang kedua, kemasannya memenuhi standar food grade dan pelabelan memenuhi standar organik yang berlaku. Yang ketiga, transaksi ekspor produk organik mengikuti aturan yang berlaku di negara impor, dibuktikan dengan dokumen persyaratan impor. Yang keempat, di mana setiap prosesnya harus dapat ditelusuri nih, traceable, dan pengontrolan prosesnya dilakukan oleh grading manager yang memiliki kualifikasi khusus teman-teman. Jadi ini adalah proses panen pasca panen yang memenuhi standar organik teman-teman. Lalu bagaimana sanksi pelabelan organik teman-teman? Jadi sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian yang dikeluarkan oleh BSL, nyatakan bahwa setiap orang nih yang tidak memiliki sertifikat atau memiliki sertifikat tapi habis masa berlakunya itu akan dibekukan sementara atau dicabut usahanya yang dengan sengaja. Misalkan memperdagangkan atau mengedarkan barang, memberikan jasa, menjalankan proses atau sistem yang tidak sesuai dengan SNI atau penomoran SNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 teman-teman, dipidana dengan penjara maksimal 5 tahun atau denda paling banyak 35 miliar. Wow, gede juga ya. Nah, memastikan produk teman-teman. Bagaimana cara memastikan mutu produk? Jadi yang pertama adalah sertifikat organik atau climate farming. Ini adalah proses pemberian sertifikat sistem budidaya produk yang dihasilkan setelah melalui beberapa pemeriksaan, pengujian, dan juga pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk mendapatkan label produk. Nah, untuk menjamin bahwa penanganan pangan dan hasil pertanian dilaksanakan dengan baik, maka unit usaha dengan pangan hasil pertanian harus mendapatkan pengakuan jaminan mutu pangan hasil pertanian. Pengakuan tersebut diberikan setelah dilakukan penilaian terhadap pelaku usaha yang dinyatakan mampu dan memenuhi persyaratan teman-teman. Nah, tujuan dari dilaksanakan sertifikasi tersebut adalah untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan, memberikan jaminan dan perlindungan masyarakat konsumen, kemudian mempermudah nih teman-teman untuk mengetahui mana produk yang organik dan juga yang non-organik. Selain itu, mempermudah penelusuran kembali dan kemungkinan penyimpangan mutu dan keamanan produk, serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk teman-teman. Lalu bagaimana nih lahan pertanian organik ini standar Eropa? Jadi 3 hal penting dalam persiapan lahan pertanian organik menurut standar Eropa. Yang pertama ada area NKT atau nilai konversi tinggi, dilarang nih dibuka untuk lahan organik. Kemudian lahan yang digunakan untuk budidaya pertanian organik harus melalui masa konversi teman-teman. Jadi non organik kemudian dikonversi menjadi organik teman-teman. Ini untuk lahan pertanian organik standar Eropa. Dan nanti akan saya jelaskan nih bagaimana kita di Indonesia itu melakukan proses sertifikasi organik, bagaimana cara mendapatkannya, kemudian apa saja nih yang harus dilakukan oleh teman-teman agar bisa mendapatkan sertifikat organik. Nah, apa sih manfaat sistem pertanian organik? Jadi yang pertama itu yang pasti hasil pertanian lebih sehat teman-teman. Jadi hasil pertanian organik ini menghasilkan buah dan sayuran yang sehat, bergizi dan aman. Kemudian yang kedua adalah biaya operasional ternyata lebih murah teman-teman. Jadi penggunaan bahan agrokimia ini biasa lebih mahal. Nah, di dalam sistem pertanian organik ini biasa dapat memanfaatkan sumber hara dari sisa kotoran hewan ternak atau hasil panennya. Kemudian yang ketiga, yang pasti nih harga lebih tinggi teman-teman. Jadi harga hasil pertanian organik ini cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan non-organik teman-teman. Jadi silakan teman-teman dengan adanya bahan organik ini ya kita menggunakan sistem pertanian organik, maka kita akan mendapatkan keuntungan lebih besar teman karena harga juga lebih mahal. Nah, ini ada beberapa proses teman-teman uji kompetensi LSP pertanian organik ya.
dari LSPPO, kemudian ada nih Gapokta nih di Ciamis dapat sertifikat padi organik teman-teman, di mana budidaya padi organik mampu mendorong terwujudnya sistem pertanian berkelanjutan teman-teman. Jadi ini teman-teman di bagian yang LSP ini, jadi nanti dari lembaga ini turun langsung ke lapangan melihat bagaimana proses dari panennya, kemudian budidaya hingga proses pasca panen. Nah di bagian kanan ini Gapoktan ini sudah berhasil mendapatkan sertifikat organiknya teman-teman, diserahkan dari LSO-nya. Jadi kalau sudah ada sertifikat organiknya baru kita boleh nempelin logo organik Indonesia teman-teman. Nah ini juga nih teman-teman dilakukan di sebelah kanan foto, dilakukan survei lokasi atau lahan dari tim auditor sertifikasi organik dari PT Isert di Gapoktan Srijaya Mulia teman-teman. Nah ini pelaku pertanian organik Pak Wayan Galung, kelompok tani Perigisari Kabupaten Karangasem Provinsi Bali teman-teman. Jadi dari Iskol Agridaya telah melaksanakan pendampingan persiapan sertifikasi organik. Salah satu petani yang didampinginya itu adalah oleh Iskol ada Pak Wayan Galung teman-teman. Jadi kegiatan ditujukan untuk mendampingi kelompok tani dalam mempersiapkan kebutuhan dokumen dan persyaratan sertifikat organik teman-teman. Jadi nanti teman-teman gak usah khawatir, akan didampingi teman-teman dalam pengisian formulirnya teman-teman. Nah ini juga nih ada kegiatan uji kompetensi. Jadi nanti si lembaga-lembaga ini, LSO ini sudah diberikan teman-teman bagaimana standarisasi untuk melakukan uji kompetensi teman-teman. Jadi namanya fasilitator pertanian organik tanaman. Jadi nanti di sini teman-teman akan dilakukan pendampingan oleh LSO, bagaimana berkas-berkas yang harus diisi, kemudian bagaimana survei lokasinya, bagaimana proses dan semua pengisiannya. Jadi teman-teman gak usah khawatir, gak usah bingung teman-teman. Sangat mudah, nanti dibantu oleh LSO teman-teman. Tadi untuk Indonesia ini baru ada 8 LSO yang bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan sertifikat organik. Nah, bagaimana contohnya bentuk sertifikatnya seperti ini teman-teman. Jadi dari lembaga LSO teman-teman ini, lembaga sertifikasi organik Selo Liman. Ini ada nomornya, kemudian nanti diberikan kepada siapa nih? Kepada CV, PT atau Gapoktan. Alamatnya di mana, untuk ruang lingkupnya apa? Apakah pupuk, apakah beras atau apa? Kemudian dinyatakan ini secara konsisten telah memenuhi persyaratan SNI teman-teman, sistem pertanian organik, ditandatangani oleh direkturnya. Nah, kalau teman-teman sudah mendapatkan sertifikat ini berlaku ya teman-teman ya, dari 2022 sampai 2026 ini, jadi sekitar 4 tahun teman-teman. Jadi teman-teman nanti di sini teman-teman sudah boleh nih mencantumkan logo organik teman-teman ya untuk produknya. Ini juga nih ada contohnya lagi dari Isert teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat organik seperti ini teman-teman. Ini adalah bukti pernyataan bahwa produk pertanian yang teman-teman hasilkan ini sudah dapat dinyatakan sebagai produk pertanian organik teman-teman dengan adanya sertifikat ini teman-teman. Jadi nggak abal-abal cuman asal tempel logonya doang kemudian menyatakan bahwa itu organik, nggak bisa teman-teman. Jadi harus ada prosesnya terlebih dahulu teman-teman, harus teman-teman jalankan untuk mendapatkan proses sertifikat organik ini teman-teman. Sama seperti pelaku UMKM lainnya yang pangan, ada sertifikat halal, kemudian ada sertifikat merek. Nah kalian di sini teman-teman untuk yang bergerak di bidang pertanian ada namanya sertifikasi organik. Nah, secara umum teman-teman proses sertifikasi pertanian organik ini di Indonesia termasuk mudah teman-teman. Namun demikian nih, kurangnya pemahaman dan beragamnya kesiapan para calon produsen atau pelaku usaha pertanian organik terhadap butir-butir aturan yang terdapat di dalam SNI pertanian organik teman-teman. Nah, hal inilah yang menyebabkan terhambatnya proses sertifikasi tersebut. Nah, materi SNI 6729/2013 ini sebenarnya dengan mudah dapat diunduh dari www.bsn.co.id atau teman-teman bisa langsung mendapatkan dari LSO pada saat melakukan pendaftaran teman-teman. Nah, di dalam SNI 6729 ini lampiran B ini dicantumkan bagaimana tata cara atau aturan penggunaan bahan yang dilarang, diperbolehkan dan yang diperbolehkan secara terbatas teman-teman. Nah, sedangkan aturan tata cara inspeksi atau sertifikasi dapat dilihat pada lampiran C. Aturan penggunaannya juga sudah jelas teman-teman tercantum di dalam lampiran yang ada. Nah, aturan penggunaan bahan yang diterbitkan ini bisa berbeda teman-teman antar negara produsen. Sebagai contoh nih, di Indonesia dan beberapa negara yang mayoritasnya beragama Islam melarang penggunaan pupuk yang berasal dari kotoran babi dan manusia teman-teman. Nah, lalu bagaimana kegiatannya? Jadi ada 5 kegiatan sertifikasi organik teman-teman. Di dalam proses sertifikasi ini 5 tahapan kegiatan yang perlu dilaksanakan, antara lain yang pertama, pengajuan permohonan sertifikasi produk organik oleh pelaku usaha bisa melalui pendaftaran secara online ataupun langsung datang ke LSO atau lembaga sertifikat organik sekaligus menyertakan lingkup sertifikasi yang diinginkan oleh pelaku usaha. Kemudian selanjutnya nanti LSO akan memberikan formulir nih pendaftaran yang harus diisi dan dikirimkan kembali oleh pelaku usaha ke LSO untuk dilakukan audit kecukupan oleh LSO. Yang ketiga,
Apabila hasil audit nyatakan cukup nih dan layak, maka LSO akan memberikan penawaran biaya sertifikasi sekaligus memberikan jadwalnya. Jadi teman-teman nanti akan dikasih tahu nih penawaran biaya sertifikasi berapa sekaligus memberikan jadwal dan nama petugas inspektor yang akan melakukan inspeksi ke lapangan teman-teman, langsung melihat dari lahan teman-teman. Jadi nanti teman-teman ada deal-dealan di sini tuh untuk biaya penawaran seperti apa. Nah, kemudian yang keempat yaitu pelaksanaan inspeksi dilakukan sesuai dengan SNI 6729 yang terdapat pada lampiran C, yang intinya ada dua kegiatan utama antara lain pelaksanaan audit dokumen dan inspeksi lapangan langsung. Nah, tugas utama dari inspektor ini adalah memotret dan merekam semua proses sistem organik yang dilakukan oleh pelaku usaha. Apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan SNI 6729, maka dicatat dalam lembaran ketidaksesuaian LKS dan diberikan kepada pelaku usaha untuk diperbaiki terlebih dahulu teman-teman. Nah, nanti yang kelima, hasil inspeksi di lapangan dan tindakan perbaikan oleh pelaku usaha akan dipresentasikan oleh inspektor di sidang komisi sertifikasi. Nah, untuk mendapatkan keputusan lulus atau tidaknya proses sertifikasi dari pelaku usaha, apabila komisi sertifikasi meluluskan, maka LSO akan menerbitkan sertifikat kelulusan yang berlaku 3 tahun dan sertifikat tersebut akan diserahkan oleh pimpinan LSO kepada pelaku usaha, teman-teman. Jadi nanti teman-teman sertifikat tersebut akan diserahkan oleh pimpinan LSO kepada pelaku usaha sekaligus pemberian hak penggunaan logo organik Indonesia, di mana sertifikat organik ini berlaku selama 3 tahun dan minimal sekali setahun dilakukan surveillance atau survei langsung ke lapangan. Nah, apa sih manfaat sayuran organik? Jadi manfaatnya teman-teman yang pasti tadi ada sehat ya, dengan tanaman yang dikelola secara organik ini pastinya akan lebih sehat, bebas dari agrokimia dan juga pestisida. Kemudian kandungan antioksidannya lebih tinggi. Jadi penanaman tanaman menggunakan bahan kimia dapat merusak vitamin, nutrisi dan kandungan antioksidan, sehingga tanaman organik ini lebih tinggi kandungan oksidannya karena tanpa menggunakan agrokimia. Ya, kemudian lingkungan lebih terjaga. Jelas nih teman-teman, tanaman yang dikelola secara organik terjaga lingkungannya dari cemaran dan juga residu agrokimia teman-teman. Jadi ya jelas sekali dengan adanya pertanian organik yang sudah tersertifikasi, maka manfaat konsumsi sayur organik ini sangat banyak sekali teman-teman. Lalu bagaimana nih 3 kelebihan dari menggunakan pestisida organik? Jadi tahukah kamu nih, mengkonsumsi makanan organik dapat mengurangi resiko terkena kanker juga teman-teman. Jadi 72 orang menunjukkan bahwa mereka yang mengkonsumsi makanan organik ini memiliki kemungkinan 25% lebih rendah untuk terkena kanker daripada mereka yang sama sekali tidak menggunakan makanan organik. Nah, jadi yang pertama kelebihan menggunakan pestisida organik adalah mudah terurai dan juga terdegradasi, kemudian murah dan mudah dibuat oleh petani, tidak meracuni dan merusak tanaman teman-teman dengan adanya pestisida organik teman-teman. Nah, bagaimana cara membuat pestisida organik teman-teman silahkan nanti pelajarin lagi. Nah, ini contoh produk-produk yang sudah dilakukan sertifikat organik teman-teman. Jadi ada tepung beras merah organik teman-teman. Di sini ada gasol organik. Jadi memiliki sertifikat dari Lembaga Organik Indonesia, di mana untuk mendapatkan sertifikat organik, gasol organik ini selalu diaudit 2 tahun sekali, mulai dari lahan pertaniannya, bagaimana cara menanamnya, proses perawatan selama menanam, bagaimana proses panennya, pengolahan dan juga pengemasannya. Semua diawasi dan diteliti apakah ada bahan kimia atau terkontaminasi dengan alat yang mengandung bahan kimia. Nah, bila tidak ada baru akan mendapatkan sertifikat organik. Jadi gasol organik ini 100% organik tanpa bahan pengawet, pewarna dan juga perasa kimia teman-teman. Ini produknya teman-teman, bisa teman-teman lihat. Kemudian ada juga nih beras organik teman-teman. Jadi rangkaian produk beras organik pilihan dengan kualitas terjamin untuk hidup lebih sehat teman-teman. Beras organik pilihan dengan kualitas terjamin untuk hidup sehat teman-teman. Jadi di sini teman bisa lihat nih beras-berasnya ada yang hitam, kemudian ada yang merah, kuning, putih. Nah, ini adalah beras organik teman-teman. Jadi ini adalah lihat ada logo gambar organik Indonesianya teman-teman. Jadi ini nggak sembarangan buat produk pertanian itu diberikan label organik Indonesia. Ada prosesnya teman-teman. Jadi kita sebagai konsumen itu merasakan tenang karena sudah dilakukan audit. Nah, kemudian ada nih ayam organik teman-teman. Jadi sekarang sudah tersedia ayam organik teman-teman, di mana ini bebas pengawet, kemudian bebas antibiotik, non GMO, tidak amis nih, rendah kolesterol, kemudian bersertifikat halal, bebas bakteri E. coli, Salmonella dan Listeria sp, kemudian lurus standar NKV produk layak ekspor, rendah kandungan air dan juga tinggi protein serta bebas suntik hormon teman-teman.
Jadi ini sekarang juga sudah ada nih ayam organik teman-teman. Nah, bagaimana NKV juga sudah saya bikinkan videonya di channel ini. Silakan teman-teman lihat bagaimana cara mendapatkan sertifikat NKV. Kemudian sertifikat halal juga sudah saya bikinkan videonya, tinggal teman-teman lihat. Nah, produk selanjutnya itu ada gula aren organik teman-teman. Jadi di sini ada gula aren bubuk Silva Arenga. Dia sudah mendapatkan sertifikat pertanian organik farming certificate dari Invoice ya, Indonesia Organic Farming Certification. Jadi di sini diberikan kepada Lembaga Pengkajian Pemantapan Pelaksanaan Pemberdayaan Perekonomian Bermasyarakat Perdesaan teman-teman di Kota Bogor, yaitu untuk ruang lingkupnya gula aren bubuk teman-teman. Jadi nanti teman-teman yang didaftarkan, teman-teman harus jelas nih, mau produknya apa, mau produknya beras kah, mau produknya tanaman apa, cabai atau tanaman apa, silahkan teman-teman ruang lingkupnya apa, nanti teman-teman bisa koordinasikan ngobrol dengan lembaga LSO-nya teman-teman. Nah, ini kegiatan-kegiatan uji kompetensi LSO teman-teman. Jadi LSO ini atau lembaga sertifikat organik ini gak sembarangan teman-teman, karena nanti dia akan dilakukan kompetensi oleh badan BSN atau KN ya. Jadi gak sembarangan teman-teman bahwa LSO ini bisa berdiri kemudian bisa melakukan survei kepada teman-teman, mereka sudah terakreditasi, sudah dilakukan uji kompetensi teman-teman. Jadi gak sembarangan teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman ini tugasnya adalah menghubungi LSO untuk dilakukan pendampingan, bagaimana cara mengisi formulir dokumennya, kemudian janjian biayanya, dan juga janjian untuk survei teman-teman. Nah, namun ada beberapa kendala-kendala sertifikasi organik yang mungkin teman-teman rasakan. Masalah utama nih yang sering dijumpai selama proses sertifikasi antara lain yaitu yang nomor 1, keragaman pemahaman pelaku usaha akan SNI 6729 tentang sistem pertanian organik. Sehingga untuk pengisian formulir ini harus dibantu oleh LSO teman-teman. Nah, saya berharap dengan ada video ini bisa membantu teman-teman untuk memberikan pemahaman secara sekilas teman-teman, dan juga nanti teman-teman lebih mudah lagi untuk ngobrol dengan LSO-nya. Kemudian yang kedua, dokumen sistem mutu atau company profile yang merupakan acuan pelaku usaha untuk berbudidaya organik seringkali tidak konsisten dan berbeda dengan tindakan yang dilaksanakan di lapangan. Jadi perlu adanya pembuatan SOP teman-teman. Nah, pembuatan dokumen atau SOP ini harus sesuai sama dengan seluruh kegiatan yang dilaksanakan di lapangan. Kurangnya catatan atau rekaman dari proses berbudidaya menyebabkan inspektor tidak bisa memantau kegiatannya secara benar dan lengkap. Ini kendala-kendala sertifikasi organik yang mungkin ini teman-teman rasakan terjadi di lapangan teman-teman. Jadi akan saya jabarkan satu persatu dan bagaimana solusinya. Kemudian yang ketiga, peta lokasi ini atau peta lahan yang dibuat tidak jelas dan tidak ada atau kurangnya keterangan atau legenda, terutama lahan di luar lahan organik yang bersifat konvensional yang berbatasan dengan lahan organik. Jadi harus jelas di mana lahan organik, mana yang non organik. Kemudian yang keempat, border lahan organik seringkali tidak memadai sehingga berpotensi terjadi pencemaran baik melalui air maupun udara. Untuk itu perlu dilakukan areal border yang cukup memadai sehingga terjadinya pencemaran baik melalui udara, air ini tidak terjadi teman-teman. Untuk mengendalikan pencemaran pestisida melalui udara diperlukan tanaman atau bangunan penghalang atau barrier berfungsi untuk mencegah dan mengurangi adanya pencemaran pestisida melalui udara. Jadi benar harus organik nih, harus terhindar dari pestisida kimia teman-teman. Kemudian masalah air teman-teman. Jadi air pengairan yang menjadi sumber utama dari lahan organik yang berasal dari perairan umum ini atau limpahan dari lahan konvensional seringkali ini menjadi salah satu penyebab tercemarnya lahan organik. Nah, di dalam SNI pertanian organik ini diizinkan penggunaan air yang berasal dari perairan umum, tetapi harus melalui kolam penyaringan alami, terutama dengan menggunakan tanaman eceng gondok teman-teman untuk menyedot pestisida kimianya. Kemudian yang keenam, masa konversi atau sejarah lahan dari lokasi organik yang belum memenuhi persyaratan minimal. Nah, untuk tanaman tahunan diperlukan masa konversi selama 3 tahun. Nah, sedangkan untuk tanaman semusim diperlukan masa konversi yang lebih singkat, ini yaitu hanya 2 tahun teman-teman. Jadi teman-teman lebih mudah. Nah, pembuatan sejarah lahan diperlukan dan pengesahan dari institusi yang kompeten dan bertanggung jawab, bisa melalui kepala desa, kecamatan ataupun kepala dinas pertanian yang diketahui oleh petugas penyuluh pertanian setempat teman-teman. Jadi ini masa konversi atau sejarah lahan dari lokasi teman-teman. Lalu selanjutnya, bagi pelaku usaha yang memproduksi produk organik bersama dengan produk konvensional nih, diperlukan persyaratan yang lebih ketat untuk menghindari adanya pencemaran dan tercampurnya produk organik.
Nah, pelaku usaha yang memproduksi produk organik dan konvensional ini harus didukung oleh SOP yang benar dan akurat untuk menghindari adanya pencemaran atau tercampurnya produk organik dan konvensional. Kemudian yang ke-8 adalah kendalanya itu untuk produk organik yang belum mempunyai pasar khusus dan dijual ke pasar tradisional. Nah, pada umumnya ini tidak akan mendapatkan nilai tambah atau margin dari keuntungan dari produk organik yang dihasilkan, menyebabkan pelaku usaha tidak mampu menabung dan melakukan surveillance yang harus dilaksanakan setiap tahun sekali, teman-teman. Jadi teman-teman, ketika teman-teman sudah memiliki sertifikat organik, teman-teman pastikan teman-teman punya pasar yang jelas ya teman-teman ya, karena nanti ini akan dilakukan proses lagi untuk survei setiap 2 tahun sekali, dan itu perlu biaya teman-teman. Jadi karena kita menghasilkan produk organik harga lebih tinggi, maka teman-teman harus bisa mendapatkan pasarnya agar mendapatkan margin keuntungan yang nanti teman-teman bisa lakukan tabung teman-teman untuk proses survei setiap atau 2 tahun sekali, teman-teman. Nah, emang berapa sih biaya sertifikasinya? Nah, ini Dandi nih, salah satu pelaku usaha, mengatakan sejak mendapatkan sertifikat itu, panennya ini ternyata bisa masuk pasar modern dan mendapatkan respon pasar yang bagus, teman-teman. Jadi teman-teman, kalau misalkan udah punya sertifikat organik harus lebih pede nih teman-teman, bisa masuk ke market, kemudian bisa ekspor juga, teman-teman. Nah, Dandi bilang nih, saat mengurus sertifikasi organik, ia mengeluarkan biaya kurang lebih 10 juta, tetapi sertifikat itu didapat dari lembaga sertifikasi lain. Nah, ada nih, selain Skovindo, ada 8 lembaga sertifikat organik, di antaranya tadi yang sudah saya sebutkan. Ada Inoffice, Mutu Agung Lestari, Lesos, LSO Persana, dan LSO Sumbar, teman-teman. Nah, kondisi di lapangan teman-teman, karena mahalnya biaya sertifikasi ini menyurutkan minat petani mendapatkan pengakuan organik ini, teman-teman. Saat ini biaya sertifikasi organik berkisar antara 15 juta sampai 40 juta tergantung kondisi lahan, kebun, dan pertanian. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan sertifikat organik nih, wajib teman-teman siapkan modal terlebih dahulu, teman-teman. Karena nanti teman-teman juga ngobrol langsung dengan LSO-nya berapa biayanya. Cuman saya kasih gambaran itu dari mulai 10 sampai dengan 45 juta, teman-teman. Agak mahal juga ya. Jadi teman-teman gak usah takut, manfaatnya banyak sekali, teman-teman, dibanding dari teman-teman modal yang teman-teman lakukan. Nah, ini ada training BNSP sertifikat organik, teman-teman. Jadi pengolahan produk organik. Teman-teman misalkan belum ada modalnya nih, teman-teman bisa ikut pelatihannya dulu biar teman-teman lebih mudah memahaminya, bisa lebih mempersiapkannya. Ada online short course-nya, kemudian ada pelatihannya nih, baik itu secara Zoom ya atau dilakukan secara offline, teman-teman. Ini saya kasih contoh beberapa pelatihan yang diadakan oleh salah satu LSO yaitu Iskol, teman-teman. Jadi ada mulai mendapatkan perlengkapan materi pelatihan, flash disk, kemudian bingkisan, sertifikat pelatihan, dan sertifikat profesi, teman-teman, jika lulus kompetensi. Namun gak usah khawatir, teman-teman, saat ini pemerintah sedang memberikan fasilitasi dan pelatihan sertifikasi organik secara gratis, teman-teman. Nah, persyaratannya itu silakan teman-teman baca. Di sini ada mengisi data secara online melalui linknya. Silakan teman-teman daftarkan, kemudian memiliki KTP NPWP, kemudian memiliki SK Badan Hukum NIB atau izin usaha legalitas. Kemudian produk yang diajukan sudah diproduksi atau secara kontinu minimal 2 tahun. Diprioritaskan nih untuk koperasi dan usaha kecil dengan omset 2 sampai dengan 15 miliar. Usaha kecil diutamakan telah membentuk ICS, teman-teman. Itu ada narah hubungan, silakan teman-teman chatting saja. Ini dari Kemenkot UMKM untuk mendapatkan fasilitasi sertifikasi organik. Kemudian ini teman-teman ada pelatihan Zoom meeting juga nih, agak bayar Rp300.000. Nah, itu teman-teman bagaimana saya jelaskan teman-teman untuk mendapatkan sertifikasi organik untuk produk pertanian, teman-teman. Semoga saya doakan teman-teman bisa mendapatkan sertifikat organik untuk produk pertanian, teman-teman. Sehingga teman-teman dengan adanya sertifikat organik yang didapatkan, teman-teman bisa lebih meluas jangkauan pasarnya, masuk ke pasar modern, retail, supermarket, mall, dan harapan saya juga teman-teman semoga bisa melakukan ekspor, teman-teman, untuk produk-produk organik, teman-teman. Oke teman-teman, itu saja video penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara cepat mendapatkan sertifikasi organik. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa mau di subscribe, like, serta di share agar bisa berbagi manfaat untuk yang lainnya. Dan jangan lupa untuk tonton video-video yang lainnya, teman-teman ya. Sampai bertemu lagi di video saya berikutnya. Terima kasih atas waktu menontonnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.